merilis album yang judulnya Koma. Jadi Koma ini itu kenapa namanya Koma? Sebenarnya album ini itu udah ada namanya di tahun 2023. Yang ada mungkin teman-teman di rumah ada yang beli waktu itu box set aku. Dalam box set aku itu ada buku gitu. Jadi buku itu kalau dibuka ada tulisan aku tentang si Koma ini gitu. Jadi udah aku persiapkan lah namanya gitu. Terus kenapa Koma? Karena menurut aku setiap manusia itu pasti punya ceritanya masing-masing. Sampai pun dia nggak ada nanti, ceritanya pun akan tetap didengarkan. Dan menurut aku, karena aku akan terus-menerus mengeluarkan sebuah karya, jadi aku berharap karya aku tuh terus berkoma-koma, jadi berlanjut dan terus berlanjut gitu. Proses pembuatannya berapa lama sih? Jadi proses pembuatannya kurang lebih 2 bulanan kali ya, kurang lebih 2 bulanan, karena ada beberapa lagu yang emang udah ada, terus ada juga beberapa aransemen yang udah jadi juga gitu. Ini kan semuanya baru mau launching ya? Kapan? Kapannya dirahasiain? Kapannya dirahasiain dulu. Coming soon. Tapi dalam waktu dekat, karena nanti dalam waktu dekat aku bakal ngeluarin teasernya dan segala macamnya gitu. Ini comeback, Mali ini comeback lagi nih. Seperti yang tadi Aiki bilang udah kangen banget bernyanyi lagi, terus sekarang keluar album lagi, comeback lagi. Mungkin awalnya gimana sih bisa keinginan buat comeback lagi? Apa karena kerinduan? Jadi sebenarnya comeback ini tuh bukan tiba-tiba kayak gue harus nyanyi lagi deh sekarang, enggak, tapi emang udah direncanain, maksudnya sampai kapan aku bisa siap, aku siap gitu. Siap untuk nyanyi lagi, aku siap. Kapan bisa Selina ditinggal kayak gitu. Kapan dia mulai udah bisa, walaupun sekarang udah kalau pergi udah tahu, udah minta ikut gitu. Cuman kayak udah sekarang dia udah lebih siap buat ditinggal kerja gitu loh dibanding kemarin-kemarin. Karena kan kemarin dia udah harus ASI, terus harus sering sama aku juga gitu. Mau bagi waktunya mungkin sama Selina dengan kesibukan kamu yang sekarang udah terjun nyanyi lagi, waktunya? Enggak sih, Selina selalu ikut bekerja gitu, jadi gampang aja sih sekarang deh. Inspirasi lagunya ada juga dari keluarga juga, dari Selina juga, mungkin boleh diceritain kan? Jadi inspirasi lagunya banyak, ada beberapa, nggak banyak sih, ada beberapa dari Selina juga, kayak Kemarilah Tenang itu tuh sebenarnya bukan dari Selina tapi dari diri aku sendiri sebagai ibu. Dan mungkin teman-teman di sini kan punya banyak pekerjaan, punya problem masing-masing di rumah, kayak kapan ya gue bisa tenang gitu. Maksudnya ya walaupun sebagai manusia kita nggak selalu bahagia, tapi kapan ya gue bisa merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Walaupun itu sebenarnya menurut aku itu adalah keegoisan manusia sih di lagu itu, karena nggak semua bisa tenang gitu. Pasti sehari aja tuh nggak mungkin ada ketenangan, pasti ada aja kerikil-kerikilnya gitu. Terus Rinduku Rindu juga sebenarnya itu rindu sama suara-suara teman-teman aku yang dulunya yang dulunya masih bisa bareng-bareng, sekarang udah punya kesibukan masing-masing. Kayak sekarang kan yang bisa datang Tiara, yang lainnya tuh belum bisa datang, mungkin ya karena ada beberapa ngechat aku kayak ada yang lagi kerja, masih ada yang lagi ngurus ini itu. Aku paham semua itu karena aku juga kan ngerasain itu. Kadang aku juga nggak bisa datang ke acara mereka kayak gitu, kayak kerinduan masa-masa itu, terus kerinduan masa-masa di rumah di Bali, kerinduan juga sekarang aku tinggal kerja, ada Iki di rumah misalnya, atau nggak ada Selina di rumah, kayak gitu sih. Perkembangan Selina sendiri sekarang udah bisa ngapain? Seputar album aja dulu ya. Yang tadi saya suka, lagu yang saya suka tuh yang Doaku, Hadirmu Doaku, iya itu kan, tentang tentang orang tua itu mungkin gimana cerita? Jadi itu tentang mamahku. Kebetulan lagu itu aku ciptain sama Kak Anmesh. Dia juga nggak punya mamah kan, aku juga nggak punya mama. Jadi dan di Fabula, di Koma tuh selalu ada satu lagu buat mamahku aku persembahkan, karena emang rasa kehilangan itu tuh nggak pernah hilang gitu. Selalu ada di sini, kayak selalu merasa kehilangan gitu, selalu ada. Jadi kan mau Fabula maupun Koma, lagu di album itu semuanya aku tulis based on true story aku. Jadi karena rasa kehilangan itu nggak pernah hilang, jadi aku tuangin lagu Hadirmu Doaku tuh buat mama gitu. Lagu Alamak yang diganti liriknya Selina kan viral tuh kemarin tuh. Mas, maaf bahas terima kasih banyak. Terima kasih ya. Untuk lagu-lagunya. Makasih. Hadirmu itu bukan bisa point of view, bisa semuanya kan, yang bisa. Bisa. Semua, nggak
bukan buat mama aja tapi bisa buat siapapun yang merasa kehilangan gitu. Kali ini terakhir dong di lagu yang Rindu Rindu itu ada kayak tradisi Bali, tradisional Bali yang kali ini selipkan. Itu alasannya apa? Setiap karyanya selalu menyelipkan. Sebetulnya banyak sih. Pertama itu karena aku bikinnya sama No Stress. Kita sama-sama dari Bali. Kedua itu karena waktu itu aku bener-bener nulis itu tuh ngelihat situasi Bali yang sangat berubah. Misalnya sangat berubah tuh kayak wah dulu ini begini jadi begini gitu. Wah dulu ya sawah gue banyak banget nih kayak gitu-gitu kan. Jadi tapi lebih merasa bahwa di saat aku dengerin itu juga kok gue kangen sama kakak-kakak ya gitu, kok kangen sama papa di rumah ya gitu. Harapannya terakhir untuk album ini. Harapannya album ini semoga bisa didengarkan dan dinikmati banyak orang. Semoga dengan adanya album ini bisa membuat aku Mahalini dijembatani untuk bisa kembali seperti Mahalini yang kalian dengarkan. Belum masing-masing di rumah kayak kapan ya gue bisa tenang gitu, maksudnya ya walaupun sebagai manusia kita nggak selalu bahagia, tapi kapan ya gue bisa merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Walaupun itu sebenarnya menurut aku itu adalah keegoisan manusia sih di lagu itu, karena nggak semua bisa tenang gitu, pasti sehari aja tuh nggak mungkin ada ketenangan, pasti ada aja kerikil-kerikilnya gitu. Terus Rinduku Rindu juga sebenarnya itu rindu sama suara-suara teman-teman aku yang dulunya yang dulunya masih bisa bareng-bareng, sekarang udah punya kesibukan masing-masing. Kayak sekarang kan yang bisa datang Tiara, yang lainnya tuh belum bisa datang mungkin ya karena ada beberapa ngechat aku kayak ada yang lagi kerja, masih ada yang lagi ngurus ini itu. Aku paham semua itu karena aku juga kan ngerasain itu, kadang aku juga nggak bisa datang ke acara mereka kayak gitu, kayak kerinduan masa-masa itu, terus kerinduan masa-masa di rumah di Bali, kerinduan juga sekarang aku tinggal kerja, ada Iki di rumah misalnya, atau nggak ada Selina di rumah kayak gitu sih. Perkembangan Selina sendiri sekarang udah bisa ngapain? Seputar album aja dulu ya. Yang satu saya suka, lagu yang saya suka tuh yang Doaku Hadirmu Doaku, iya itu kan, tentang tentang orang tua itu mungkin gimana cerita. Jadi itu tentang mamahku. Kebetulan lagu itu aku ciptain sama Kak Anmesh. Dia juga nggak punya mamah kan, aku juga nggak punya mama. Jadi dan di Fabula, di Koma tuh selalu ada satu lagu buat mamahku aku persembahkan, karena emang rasa kehilangan itu tuh nggak pernah hilang gitu, selalu ada di sini, kayak selalu merasa kehilangan gitu, selalu ada. Jadi kan mau Fabula maupun Koma, lagu di album itu semuanya aku tulis based on true story aku. Jadi karena rasa kehilangan itu nggak pernah hilang, jadi aku tuangin lagu Hadirmu Doaku tuh buat mama gitu. Lagu Alamak yang diganti liriknya Selina kan viral tuh kemarin tuh. Mas maaf bahas terima kasih banyak. Terima kasih ya. Untuk lagu-lagunya. Makasih. Hadirmu itu bukan bisa point of view, bisa semuanya kan, yang Bisa. Semua, enggak. Bukan buat mama aja tapi bisa buat siapapun yang merasa kehilangan gitu. Kali ini terakhir dong di lagu yang Rindu Rindu itu ada kayak tradisi Bali, tradisional Bali yang kali ini selipkan. Itu alasannya apa? Setiap karyanya selalu menyelipkan. Sebetulnya banyak sih. Pertama itu karena aku bikinnya sama No Stress. Kita sama-sama dari Bali. Kedua itu karena waktu itu aku bener-bener nulis itu tuh ngelihat situasi Bali yang sangat berubah. Misalnya sangat berubah tuh kayak wah dulu ini begini jadi begini gitu. Wah dulu ya sawah gue banyak banget nih kayak gitu-gitu kan. Jadi tapi lebih merasa bahwa di saat aku dengerin itu juga kok gue kangen sama kakak-kakak ya gitu, kok kangen sama papa di rumah ya gitu. Harapannya terakhir untuk album ini. Harapannya album ini semoga bisa didengarkan dan dinikmati banyak orang. Semoga dengan adanya album ini bisa membuat aku Mahalini dijembatani untuk bisa kembali seperti Mahalini yang kalian dengarkan. Amin.